Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan saya merasa menjalani karma. Komentar saudara kita seperti itu ya. Sebenarnya ketika kita itu sadar ya, ketika kita itu sadar bahwasannya masalah kita itu adalah karma ya. Karma bukan karma dari leluhur ya. Bukan karma karena kamu terlahir Jumat Pahing ya, bukan ya. Tapi karena akibat perbuatanmu di masa lalu. Ya, misalkan ya, ini contoh. Ada orang yang suka dengan dirimu. Ya, atau katakanlah kamu punya pasangan. Terus buat tinggal, minggat. Nah, atau orang katakanlah cinta dengan dirimu, ya sudah mengikat janji dan bla 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 bla. Giliran hari hanya kamu putus di tengah jalan tanpa sepengetahuan atau tanpa alasan atau dengan alasan yang katakanlah menyakiti gitu. Ya, itu juga bisa berdampak karma. Pokoknya segala sesuatu ya, segala sesuatu yang mana kita menyakiti orang dan kita tahu gitu bahwasanya ini salah gitu ya, perbuatan itu salah dan orang itu menderita ya, pokoknya dampaknya orang itu menderita dan penderitaan orang itu bertahun-tahun ya. Nah, yakinlah ketika Anda pernah mengalami seperti itu, maka jatuhnya karma ya. Maka suatu saat kamu akan kena sebuah masalah di dalam kehidupanmu. Mbuh masalah keuanganmu, mbuh masalah kesehatanmu. Wis pokoknya masalah kehidupan. Yang itu masalah itu berlangsung lama. Ya. Selama derita orang yang pernah kamu sakiti. Ya, karma itu keadilan. Ya, karma itu keadilan bagi orang yang kamu sakiti. Yang diberikan Tuhan. Bagi dirimu, karma itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu cinta dengan dirimu. Kamu dikasih kesempatan untuk menebus. Hasilnya apa penebusan karma? Terhapuslah dosa-dosamu. Ya. Jadi bukti bahwasanya Tuhan itu sayang dengan dirimu. Kalau kamu masih dikasih karma, itu bukti Tuhan itu sayang pada dirimu. Karena kamu dikasih masalah, dikasih masalah dalam kondisi kamu hidup. Nah, kalau kamu tidak dikasih kesempatan untuk menebus dosa, ya langsung dicemplungin rokok gitu. Nah, logikanya seperti itu. Ya. Nah, dengan catatan, ketika kita sadar bahwasannya itu adalah sebuah karma, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulai memperbaiki diri, mulai memperbaiki ibadahnya, mulai memperbaiki tirakatnya. Itu yang harus kamu lakukan. Ya, kalau kamu tidak melakukan itu, ya akan berat. Tidak akan muncul kesadaran diri gitu. Malah ujung-ujungnya menyalahkan weton. Wah, wetonku Jumat Pahing. Masalah dok, kan dok bahagia ya. Tidak seperti itu ya. Di dunia ini ya adil kok, musuh keadilan. Ya, siapapun yang berbuat jahat. Jadi ibaratnya orang Jawa itu ada filosofi becik ketitik Allah ketoro. Ya, becik ketitik Allah ketoro. Ya, sepandai-pandainya kamu menyembunyikan bangkai, ya akan ketahuan juga. Ya, kamu bisa lari dari hukum manusia, tapi tidak bisa lari dari hukum Tuhan. Loh ya. Nah, kesadaran diri semacam ini akan muncul ketika kamu itu melakukan pendekatan spiritual. Mulai memperbaiki ibadah sing telat-telat, ya. Sing tidak pernah ibadah jadi ibadah. Sing tidak pernah ngaji jadi ngaji. Sing tidak pernah zikir jadi zikir. Ya, sing tidak pernah poso jadi poso. Ya, ketika kita memiliki kesadaran diri semacam itu, terus kamu larikan terhadap kebangkitan spiritual, maka karma itu tidak akan kerasa.
Loh ya, ini bukan katanya ya, bukan katanya, tapi juga pernah saya alami seperti itu. Ya. Pernah saya alami seperti itu. Jadi tak buat tirakat. Ya, saya dulu bekerja di sebuah perusahaan ya di bidang finance, ya, finansial, keuangan. Jadi di situ ada ribanya. Ya, di situ tidak ada ketenangan batin, ketenangan jiwa. Akhirnya saya keluar. Dan saya yakin saya akan menjalani karma itu. Ya. 2011 ya, saya keluar. Ya, sampai sekarang itu saya jalan. 2011. Harusnya 2015 ya, karena saya 5 tahun di situ. 2015, 2016 sudah selesai. Ya, sampai sekarang itu masih kerasa, tapi ya sudah berkurang ya, tidak seperti pada tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu ketika saya menyadari bahwasanya ini adalah sebuah karma, ya, yo ibadah dikenceng, ya terus tirakati dikenceng, poso, yo wirid, yo dikit, sembarang kali terus. Pokoknya kita harus memiliki kesadaran diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Berpikirlah bahwasanya laku tirakat yang kamu lakukan itu lebih sakit daripada karmamu. Baru karma itu akan larut. Ya. Ibarat air segoro, ya. Tahu enggak air segoro? Ya, lautan. Ya. Karma itu ibarat garam. Ya. Tirakat itu ibarat lautan. Jadi kalau garam dimasukkan lautan, ya tidak kerosok. Logikanya seperti itu. Apakah yang menjalani karma ini cuma pahing saja? Ya tidak. Weton yang lain pun juga sama. Ya. Ada karma yang seketika ada. Ya. Ada yang karma nunggu ya, katakanlah 10 tahun baru kamu menjalani karma juga ada. Ya. Itu biasanya kenapa kok lama seperti itu? Ya karena orang yang kamu sakiti itu tidak bisa melepaskan ya, tidak bisa melepaskan deritanya gitu. Jadi selama 10 tahun itu ya menderita. Coba bayangkan ya. Kalau teman-teman Jumat Pahing ini ya, kamu saya sakiti misalkan ya. Kamu menderita 10 tahun. Ya. Kamu menderita 10 tahun. Kira-kira doamu itu apik enggak? Ya enggak, mesti welek tok gitu loh. Ya, mesti jowolek semua. Ya. Lah, ketika 10 tahun itu kamu sudah lupa, kamu sudah keluar ya, biasanya lupa ini karena proses tadi ya, kebangkitan ya. Biasanya juga kebangkitan spiritual ya. Lupa dan sukses baru gantian. Itulah keadilan Tuhan. Nah, apakah karma ini bisa diputus dengan kamu minta maaf? Tidak bisa. Ya, coba kembalikan pada dirimu sendiri. Kamu sudah menderita 10 tahun. Hartamu habis, kesehatanmu hancur. Ya, waktumu juga hancur. Kamu buang sia-sia waktumu 10 tahun itu. Terus orang yang menyakitimu datang tek minta maaf. Kamu akan memaafkan? Tidak. Ya, itu ya. Kalau bisa ditambahin nanti di akhirat itu. Itulah. Nah, makanya hati-hati ya. Hati-hati dengan karma. Jangan pernah menyakiti orang lain. Saya bisa ngomong semacam ini ya karena saya pernah tersakiti, saya juga pernah menyakiti gitu loh. Jadi paham ya, paham untuk melihat ke dalam diri, ilmu kehidupan semacam ini bukan hanya sebatas katanya. Menyakiti itu di perusahaan tadi itu, walaupun saya tidak tahu siapa yang tak tersakiti. Ya mungkin ribuan. Ya. Saya bagian urus legal, bagian urus perizinan. Itulah teman-teman. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pemahaman, kesadaran diri bagi teman-teman Jumat Pahing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.